Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan yang begitu besar selalu menyertai kita. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berkumpul untuk melaksanakan devotion. Kita datang kepada hadirat Tuhan, kita sembah dan puji namanya. Kita naikkan lagu pujian, mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita mainkan lagu pujian ini. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu selama ini. Tuhan, kami berkumpul pada pagi hari ini untuk menjalankan devotion bersama. Tolong berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang mau dengar-dengaran agar kami dapat mengikuti devotion dengan baik. Dan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang guru kami akan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita terambil dari Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. You gave me life and showed me kindness, and in your providence watch over my spirit. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu lagu pujian, Tuhan panggilku dengar. Mari menyanyikan lagu pujian ini. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Shalom anak-anak Miss. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan tema pilih yang terbaik. Tujuan dari firman ini agar kita mengutamakan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Anak-anak Miss, dalam kehidupan kita senantiasa dihadapkan kepada pilihan. Kita harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Pemilihan di antara dua, yang ini atau yang itu. Satu yang harus dipilih di antara dua pilihan tersebut. Kadang-kadang kita dihadapkan dalam situasi yang sukar dan membingungkan untuk memilih. Abraham juga sedang menghadapi masalah pilihan. Pada saat itu, Tuhan berfirman kepada Abraham agar pergi dari lingkungan sanak saudara, orang tua, tetangga, dan teman-temannya. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini suatu perintah yang sangat sulit bagi Abraham untuk dijalankan. Ia harus memutuskan hubungan dengan kaum keluarganya. Harus berdiri sendiri seterusnya dengan menyerahkan diri sama sekali kepada kekuasaan Allah. Memilih untuk menuruti kehendak Allah itu berarti Abraham harus seorang diri melanjutkan perjalanan. Harus meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Memisahkan diri dari semua yang cinta kepadanya dan dapat melindungi dia. Anak-anak, semuanya ini hanya dapat dilakukan Abraham oleh karena iman. Abraham tidak boleh mencari perlindungan manusia. Ia hanya boleh percaya kepada kekuasaan Allah. Allah mengkehendaki supaya dia meninggalkan tanah kelahirannya. Nah, ini pilihan yang sulit baginya. Di satu sisi, Abraham ingin menuruti perintah Allah. Namun anak-anak, di sisi lain, ia tidak tega berpisah dengan orang tua dan sanak saudaranya. Jika Allah yang menyuruh, maka semuanya akan beres. Allah lah yang mengurusnya. Abraham hanya mengikuti saja apa yang dikatakan Allah. Dalam hidup Abraham, iman itulah yang terpenting, yakni penyerahan diri seluruhnya kepada Allah. Abraham meninggalkan semuanya untuk pilihannya memenuhi kehendak Allah. Allah tidak meninggalkan Abraham. Abraham percaya pilihannya menuruti kehendak Allah tidak akan membawa kekecewaan. Anak-anak, dalam menghadapi pilihan itu, Abraham memilih mengutamakan kehendak Allah. Meskipun pilihan itu terasa berat, Abraham percaya bahwa itulah pilihan yang terbaik yang harus dia ambil. Dan kita tahu Abraham memang mengambil pilihan yang benar. Pilihan itulah yang kemudian mengantarnya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Anak-anak, seperti halnya Abraham, kita pun sering menghadapi pilihan yang sulit. Misalnya, apakah tetap mengerjakan PR ataukah membantu ibu yang sedang repot? Menggunakan uang untuk membeli buku ataukah untuk membantu teman yang tertimpa musibah dan sebagainya? Jika menghadapi situasi yang sulit, sebaiknya kita
meneladani Abraham, mengutamakan kehendak Tuhan. Mungkin pilihan itu berat dan sulit, tapi pastilah itu yang terbaik. Ada satu pilihan yang setiap orang akan menghadapinya. Memilih untuk percaya dan menerima Yesus atau tidak. Pilihan yang satu ini, jikalau engkau salah menetapkannya, akan membawa kepada maut yang kekal. Anak-anak, mari kita memohon kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan. Mampukan kami untuk mengutamakan pilihan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Anak-anak, mari kita kembali bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kami ditegur, kami diingatkan, supaya kami memilih pilihan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami terus bisa memilih sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mau terus menerima Yesus sebagai juru selamat kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pembelajaran kami hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.